Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita membaca salawat kepada Nabi kita 3 kali membaca salawat, mudahan dapat keberkahan berkat salawat. Mudah-mudahan hidup kita dimuliakan dari dunia sampai akhirat. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Kemudian kita berniat, sengajaku iktikaf karena Allah Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wal maqalatus sadisah, maqalah yang ke-6, an Abdullah bin Mubarak, dari Abdullah bin Mubarak, salah seorang waliyun min awliya illahi ta'ala, hafidul qadi. Makasih Nuh al-Marwazi, cucu daripada Qadi Nuh al-Marwazi, Abdullah Mubarak. Dari Abdullah Mubarak, man shalla kulla yaumin isnatai asyrata rak'atan faqad adda haqqas sholati. Barang siapa yang sholat dia setiap harinya 12 rakaat, masuknya sholat sunnah tentunya ini, 12 rakaat dia sholat setiap hari 12 rakaat, maka dia sungguh telah menunaikan haknya sholat sunnahnya nih. Apakah ini hadis Nabi lain? Man shalla kulla yaumin isnatai asyrata rak'atan faqad adda haqqas shalah. Siapa yang sembahyang 12 rakaat dalam satu hari satu malam, maka dia telah menunaikan haknya, kewajibannya untuk sholat, haknya sembahyang. Itu ujar Abdullah Mubarak. Di mana dasar hukumnya beliau? Nah, karena liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an
Man shalla arba'a rakaati qabla al-asri haramallahu badanahu 'alan nar. Itu yang satu. Barang siapa, ujar Allah Ta'ala, ujar Nabi kita bersabda, Allah Ta'ala akan merahmati seseorang yang sholat dia sebelum asar 4 rakaat. Barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar, niscaya Allah haramkan badannya dimakan api neraka. Ma min abdin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmis sintai asyrata rak'atan tatawu'an ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Alasan beliau lagi, Abdullah Mubarak itu menyatakan, karena ada hadis Nabi, barang siapa, tidak ada seseorang hamba yang sholat karena Allah Ta'ala pada setiap harinya 12 rakaat yang sunat, bukan yang wajib, kecuali Allah Ta'ala bangunkan baginya satu rumah di dalam surga. Man shalla qabla zuhri arba'a raka'atin, siapa yang sholat zuhur 4 rakaat, ka'annama tahajjada bihinna minnal lailatihi, seakan-akan dia sembahyang tahajud dengan 4 rakaat itu sepanjang malam. Wa man shallahunna ba'dal isya, barang siapa sholat 4 rakaat itu sesudah sholat isya, kamislihinna min lailatul qadr, maka sama seperti sembahyang 4 rakaat daripada dapat Lailatul Qadar, ya. Innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama fa uhibbu ay yas'ada li fiha amalun salih. Maka sesungguhnya sembahyang tadi satu saat, satu waktu yang dibukakan pada waktu sholat itu pintu-pintu langit, dan aku senang bahwa ketika naik amalku itu ke langit adalah amal yang soleh pada waktu itu. Artinya kada amal jahat tuh. Nah, kemudian 21, 22. Oh, itu selesai tentang sholat tadi. Nah, yang sholat 12 rakaat itu yang mana-mana aja? Kita lihat Bang di sini. Hafidul rakaate man shalla kulla yawmin isnata asyara rakaatan, siapa yang sembahyang setiap hari 12 rakaat itu apa aja? Wahia rakaataini qabla subuh, 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Wa rakaataini qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatani ba'daha, 2 rakaat sesudah zuhur. Wa qabla zuhur wa rakaatani ba'daha wa arba'a rakaatin qabla al-asr, 4 rakaat sebelum asar, 10 sudah. Wa rakaatani ba'da maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, pas 12 rakaat. Itu kalau kita lihat ini yang sunnah muakkadahnya, yang 2 sebelum zuhur, 2 sebelum subuh, 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 4 sebelum asar, 2 sesudah maghrib. Yang 4 rakaat itu sebelum asar itu ghairu muakkad, berarti berapa itu? Dikurang 4 berapa? 12, 8 lah, ini 10 itu. 2 sebelum zuhur, 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, sesudah zuhur 2, sesudah maghrib 2, yang muakkadnya nih. Sesudah isya 2, 10, itu yang muakkadnya. Kalau ini kan dicampur, yang 12 ini yang dimaksud, karena ada dalil tentang sembahyang asar tadi.
Yang 12 ini bercampur, yang 4 rakaat sebelum asar itu ghairu muakkad. Ya, muakkad itu kan sangat dianjurkan. Nah, jadi 12 itu. 2 yang konteks di sini ya, 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 4 sesudah asar, 2 sesudah maghrib. 12 semuaan yang dimaksud yang di sini dijelaskan. Kalau menurut konteks fikih ada 10 aja yang Nabi tidak pernah meninggalkan baik di Madinah ataupun beliau ketika keluar dari Madinah. 2 sebelum zuhur, 2 sesudah sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, dan 2 sesudah isya. 10 ini yang muakkad, sunnah muakkadah. Nah, kemudian ada yang ghairu muakkadah. Ketika ditambah ghairu muakkadah akan menjadi 22 dicampur semua. Akhirnya kita lihat di sini penjelasannya. Faqada adda haqqas shalah, amunnya sudah sembahyang 12 itu maka dia telah melaksanakan haknya salat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusolli qablaha, karena sesungguhnya Nabi kita sembahyang sebelum asar 4 rakaat. Jadi Nabi sembahyang sebelum asar 4 rakaat. Ada yang menggawi 2 rakaat, ya kada apa-apa juga. Cuma 4 rakaat itu yafsilu bainahunna bit taslim. Di antara 4 rakaat itu di jeda ya dengan salam. Artinya 4 rakaat 2 kali salam. Di sini 4 rakaat 2 kali salam. Kalau sampat ya, kalau orang sudah berdiri, sudah hendak qomat, sembahyang muakkad pun kada usah dulu, sebabnya sampean mengganggu orang hendak berjamaah ya. Artinya kada usah dibela-belain, itu salat sunat itu langsung orang sudah Allahu Akbar, di situ joinya sembahyang sunat cocok banar, antik juga. Itu enggak sudah 4 ya yang ada berjamaah langsung. Ya sudah kalau orang astagfirullahalazim min kulli dzambin azim, itu kan kalau sebagian mereka kan bid'ah tuh. Bid'ah biar aja orang berpandir bid'ah. Perlu saya tekankan dulu supaya memahami perbedaan. Ada orang kada mau sembahyang habis asar, ayo silahkan, ikam ada pendapat silahkan, asal jangan memedahkan bid'ah yang ada. Ini masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah itu memang ada sejak zaman Nabi, sudah ada yang ngarannya khilafiyah. Apalagi setelah ada para imam, itu khilafiyah adalah perbedaan pendapat. Dan ulama kita berataan yang mengerjakan itu yang diikuti oleh ya ulama yang berikutnya dengan dalil-dalil yang ada dikerjakanlah oleh mereka. Nah, berbeda tuh, terjadilah perbedaan-perbedaan itu. Nah, perbedaan ini ngarannya khilafiyah. Di dalam agama kita memang ada yang namanya khilafiyah itu. Nabi kita menegaskan bahwa ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan umatku itu jadi rahmat. Rahmat yang mana? Rahmat ketika perbedaan itu mereka anggap satu kelonggaran untuk kita supaya kita tidak sempit beribadah. Ketika ada orang melihati sidin kada batal wudu, jar dasarnya mana? Ikut Imam Hanafi misalnya, ikut Imam Maliki, silahkan. Memang itu Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silahkan itu amalnya. Ikam kenapa batalnya? Kami umpat Imam Syafi'i, ujar yang itu silahkan, kada apa-apa. Masing-masing kita punya dalil, masing-masing ikut imam. Imam itu kada ikut Quran kah? Kan kayak itu. Kenapa kada ikut Quran al hadis saja? Ikut imam. Kita kada paham di Al-Quran dan Al-Hadis. Ayo, siapa yang di sini bisa belajar langsung di Al-Quran dan Hadis? Mana bisa?
Membacanya aja kita kada bisa, bagaimana menggali hukumnya? Lalu kita serahkanlah kepada orang yang ahlinya. Ibarat pilot itu kita kada bisa mengendarai kendaraan atau kada bisa membawa bis, cukup kita di belakang supirnya duduk sampai itu. Ya, karena kita kada bisa, apalagi Al-Qur'an kada bisa memahami. Lalu kita ujar imam, nangka ini kalau dibahasakan kada ada pang imam itu bepandir. Ujar Imam Syafi'i, na ikam pintarai umat Nabi Muhammad, aku sayang lawan ikam. Karena ini ibaratnya sidin bepandir, jikanya kawa bepandir tak kada ka itu pang. Nah, artinya ikam kan kalau bahasa ulun tuh ikam kan bungol beratan di Al-Qur'an hadis. Ikam sibuk di dunia aja. Aku mulai halus, hafal Quran, hafal hadis, bersih hatiku, ikhlas aku anunya itu memahaminya kada betahasalah karena kada bercampur hawa nafsu di situ. Aku bujur karena aku hafal Qurannya dan aku cerdas. Aku bisa. Nah, ikam kada tahu kalau aku tolongi ikam pemahaman Quran supaya jangan tersalah. Nah, ini ujar Imam Syafi'i pemahamannya nangka ini, hadisnya nangka ini. Nah ini caranya Nah, ikamlah jangan nah ini menurut aku dan ini sudah pakai ilmu sempurna sudah. Ilmu usul fikih itu aja Imam Syafi'i kan yang pertama akan bagaimana cara menggali hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Nah, nih ilmu cara menggalinya aja sidin melajari. Nah, ini anunya hasilnya tinggal ikam pakai ngarannya fikih. Nah, kayak ini caranya sembahyang tuh rukunnya 13. Karena mau ikam nak cari dalilnya kau aja cari di kitab yang lebih tebal lagi. Nah, dapat dalilnya, cuma ikam tinggal gawe aja, jangan banyak bertanya. Umpat aja. Yang karena masuk ke ruangan pilot itu, yang mana picikannya? Oh, ya pilot. Kenapa ikam bahas sudah umpat aja. Nah, lalu kita ikut. Jadi bukan berarti kada Al-Qur'an hadis, justru kita dibimbing langsung oleh beliau, tinggal gawinya aja lagi. Gitu tuh. Nah, lalu ujar Imam Syafi'i, berkunutlah subuh itu sunnah ab'ad menurut Imam Syafi'i. Mana dalilnya? Nah, ini dalilnya hadis Nabi. Nah, aku dapat hadisnya dan aku ini lebih dekat daripada ikam. Aku dekat itu Nabi, sahabat, tabi'in. Aku ketemu dengan tabi'in, lapisan yang keempat. Ikam lapisan yang keberapa? Dan ikam keterbatasan ilmu ikam. Nah, aku madahkan ini bakunut hukumnya sunnah, ujar Imam Syafi'i. Lalu diikuti oleh ulama yang lain karena mereka kada umpat-umpatan juga bang, dilihatnya oh ini memang ada dalilnya di hadis ini, riwayatnya ini. Nah, ini hadisnya. Lalu ada yang kada bakunut. Maka Imam Syafi'i bakunut. Ingati memang ada masalah khilafiyah. Ini masalah furu'. Ujar Imam Malik, sembahyang itu kada disunatkan kunut di Mekah kan? Kada bakunut. Nah, lalu mereka kada bakunut. Kenapa maka Imam Syafi'i bakunut? Ujar bubuan Imam Malik. Imam Malik tuh ada dasar hukumnya. Ini hadisnya ada juga hadisnya. Hadisnya hadis sahih juga. Nah, ini hadisnya. Sudah, bakunut. Oh, iyalah. Oh, berarti Imam Syafi'i ada dalilnya. Oh, ini lana a'maluna, ini amal kami. Nah, Imam Malik pang ada dalilnya. Ada dalilnya walakum a'malukum. Bagi ikam amal ikam ada masing-masing. Oh, ini ternyata masalah khilafiyah, masalah perbedaan. La hujjata bainana wa bainakum, tidak ada debat antara kita berdua karena memang masing-masing ada dalilnya. Itu ngarannya memahami kayak itu ngarannya khilafiyah. Nah, khilafiyah yang dimaksud ini ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan umatku yang semacam ini rahmat ngarannya. Rahmat. Kalau bisa memahami, walaupun yang ngarannya berbeda itu tetap kada nyaman. Tapi karena sama-sama berilmu, yang kada nyaman tadi jadi rahmat, jadi pahala. Kenapa? Yang seikung sabar kada mau menyalahkan itu, karena yang itu punya dalil. Yang itu juga kada mau menyalahkan di sini. Kenapa? Inya merasa yang di sini punya dalil, sama-sama punya dalil. Lalu kenapa inya kada mau kalahi? Karena Quran memadahkan la hujjata baina wa bainakum, kada ada hujjah, kada ada debat, kada ada perang dalil.
Karena kita sama-sama bujur, dapat pahala kada, dapat rahmat kada, karena mengikuti Al-Quran dan hadis. Lalu datang bubuan Wahabi. Datang bubuan Wahabi, itu yang tukang kacau. Tahun 1700 hanyar datang itu. Ini sudah 1000 tahun lebih datang bubuan Wahabi. Ujar Jawas. Bapak bakunut jar. Bakunut itu salah. Nah, masalah khilafiyah ini dijadikannya masalah pertengkaran, masalah perpecahan, dibid'ahkannya, dimasukkannya neraka orang, dikafirkannya, diapakan. Ini yang kada dikehendaki. Jadi dahulu yang masuk ke masjid masalah khilafiyah itu disuruh supaya kita jangan mudah menyalahkan orang. Tapi masalah tafarruq, perpecahan, jangan. Kita bersaudara. Itu yang maulah kita diganggu oleh mereka. Selalu diganggu. Oh, bubuhan ahlus sunnah betahlil. Mulai kapan betahlil? Mulai bahari. Bubuhannya hanya tahun 1700-an ya. Kalau bubuhannya ini sudah sekitar tahun 700, berarti 1000 tahun kemudian hanya datang yang Wahabi ini nih. Wahabi ini kan sejaman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Memang mucil orangnya. Abahnya jadi lawannya. Setelah abahnya meninggal, hanya inya Mbak Anu dengan Raja Suud. Raja Suud yang tidak mendapatkan dukungan dari rakyat karena mencaplok kerajaan yang ada, datang juga ulama yang dianggap ulama dikejar-kejar waktu karena pendapatnya yang rancak salah benar dengan yang lain menurut ulama yang soleh-soleh itu. Abahnya itu kan Qodi itu, Syekh Abdul Wahab itu Qodi, kepalanya apa itu hakim, ahli di hukum tuh abahnya dilawaninya. Sehingga ada raja yang kadang dapat dukungan rakyat, ini ulama yang dikejar-kejar, bertemu orang-orang yang mau bertemu, akhirnya sampai wah ini. Tapi ulun dengar ini kada ada faktanya lah. Raja yang baru ini sudah enak dengan Wahabi ini karena kada ada kemajuan, yang ada mengkafirkan orang, menghurapatkan orang, membidahkan orang, itu aja gawiannya. Amung kada sama dengan inya kafir atau bid'ah atau masuk neraka, yang itu kada dikehendaki. Sementara memang boleh kita berbeda di situ, tapi kada disuruh berbeda. Tapi kalau terjadi perbedaan, jangan tapi menyalahkan orang lain, kecuali memang betul-betul orang ini kadadalah aslalahu, tidak ada dasarnya, tidak ada asalnya berpendapat. Kalau ulama kita semua, oh jangan khawatir, semua ada. Wirid yang kita baca itu ada dalilnya. Bah itu ada aja, mana adanya. Saya orang ilmuwan, saya belajar juga. Tentu saya bilang ada dalilnya itu bukan orang yang hanya ceramah langsung ada dalilnya itu keramput. Kalau kita ada dalilnya, memang kita kada hafal dalilnya dan kita isi kitabnya dan dalilnya bisa ditemukan. Apapun yang kita sampaikan, masalah fikih, masalah apapun, kalau pian minta dalilnya, itu fikih sudah barang jadi. Kalau minta dalilnya, siap untuk mencarikan dalilnya. Kalau memang penting. Kalau kada tapi penting, mbak apa aja mencari dalilnya itu lebih baik guring bini berdua mahadangi di sana cari akan dalil buah ikam. Belum tentu juga ikam percaya, belum tentu juga ikam mau menurut. Al munkiru la tufiduhu tatwil walau tiliat alaihi Taurat wal Injil. Orang yang mungkir duluan itu kada bakalan mau percaya, biar uja guru Ramli Martapura, peguruan Kiai Haji Muhammad Ramli Martapura, itu malah bubuhannya itu biar ikam segelendeng tuh, maksudnya segerobak dibawakan kitab, nih kitabnya, nah ini dalilnya, nah ini Qurannya, nah ini hadisnya, nah ini usul fikihnya, ini sejarahnya, ini anunya, ianya kada percaya. Kenapa? Memang di setting kayak itu, memang ada, memang harus ada orang kayak itu. Dan kayak cara menghadapi mereka, jangan dilawani, kecuali dari bidang dia mengecilkan para ulama. Kalau mengecilkan para ulama, wajib kita membela, menjaga kehormatan, karena Nabi kita menyuruh akrimul ulama fa innahumul kurama indallah, muliakan ulama karena mereka itu mulia di sisi Allah. Dan ulama ummati ka anbiya ibani Israel. Ulama yang maksudnya bukan ulama bujur-bujur ulama.
yang hidupnya untuk agama, untuk akhirat. Ulamaku yang seperti itu, ulama umatku ini sama kedudukannya nengkaya seperti para nabinya Bani Israel. Nabi, karena sesudah nabi kadang memang nabi jadi ulama. Nah lalu dikecilkan orang, dan itu banyak di macam-macami orang para ulama kita. Nah ini yang kita tingkat dengan lahan 10 hektar dipercayakan untuk pembangunannya kepada bukan 10, 100 ulama. Dan ulama ini pilihan, memang orang soleh, jujur ulamanya, hatinya akhirat, betul-betul tegas ulamanya, bukan ulama penjilat, bukan ulama cari uang, kada, betul-betul ulama untuk kemajuan agamanya, ulama yang ingin sekali hatinya menyelamatkan umat Nabi Muhammad, bukan mengerogoh kocek duitnya, bubuhan muridnya, kada bujur-bujur menolongi agama Allah. Yang 100 nih dipilih ya, karena ada mega proyek bernilai misalnya 100 miliar mega proyek untuk pembangunan masjid raksasa itu. Lalu ada 100 ulama, ada 100 ulama dipersiapkan. Ini 100 ulama, kada mungkin nih Mbak Anu nih berdusta, anu kan 100 dipersiapkan untuk, kalau bahasa Banjarnya, memborong pembangunnya itu. Jadi kontraktornya dipilih 100 ulama. Itu satu kelompok satu. Ada kelompok dua, satu aja kada usah banyak. Satu arsitek yang ahli di konstruksi bangunan, ahli di semen, ahli di macam-macam inya, ahli sudah terbukti sudah beberapa bangun, dan inya memang jebolosan luar negeri, di Amerika, di Jepang. Jepang itu kan terkenal bagaimana membuat bangunan biar sekalipun ada gempa, konstruksinya tetap bergoyang tapi kada runtuh. Nah satu aja itu arsitektur. Ini dua kelompok ini. Lalu masyarakat disuruh milih masjidnya, misalnya hendak dibangun daerah Sambutan sini, ujar bubuhan Masjid Miftahul Jannah mumparak sini, kayak masjid kami, ayo dijauhkan sedikit sana lah. Jadi dipilih yang mana pian milih, yang pakai otak lah, jangan pakai pakai ilmu, yang jujur. Yang mana pian pilih? 100 ulama ini soleh nih, dengan satu arsitek tadi yang ahli banar, kada betaha. Yang mana pian pilih? Pilih 100 ulama kah pilih arsitek ini? Pilih arsitek ini kalau ulun kadang menggiring pemikiran pian ke situ. Kalau kita bakul milih yang itu. Kenapa? Inya sesuai dengan keahliannya di situ. Keahliannya ulama ini kada diandak bagian apanya, diandak bubuhan penasehat. Jangan terlalu laju lah, bangunlah, ingat-ingatlah, bebacaan, apaan, tukang baca doanya apa segala. Aisidin memang di situ wadahnya. Di situ kalau kayak itu, makanya cari itu di bidang konstruksi bangunan. Itulah yang kita nangka itu juga di bidang konstruksi bangunan agama kita ini. Ketika membicarakan masalah fikih, masalah tasawuf, masalah tauhid, serahkan dengan wah itu kada kemajuan. Memang ada kalau bagian masing-masing. Idza wussidal amru bi ghairi ahliha fantaziris sa'ah. Kalau sesuatu diserahkan kepada ahlinya, tunggu hancurnya. Memang propagandanya macam-macam, itu ini. Ada bungulinya kena pian oleh ulama-ulama yang palsu, yang timbul-timbulan yang jangan kembali lah. Ini taulah, ini kita kembali ke Al-Quran hadis. Itu pekerjaan tidak menurut Nabi. Itu bidah. Orang yang bungulnya mana ide bungulinya? Nah, kayak itu hati-hati benar. Dan jarang mau jujur di dalam berilmu. Kalau ulama kita jujur sekali diucapkan, jujur sudah selesai. Dalilnya ini, anunya ini, kada bakalan tak anu. Nah yang itu sekarang anak-anak kita diseret ke sana kemari oleh anak kita, yang dulunya mau aja baca Yasin, batahlil hakun aja, ziarah kubur akun aja, dengan abah mama mau aja mencium tangan, ya. Bahkan mencium batis kan memang ulama kita. Datang jawas, ya kacau berataan, batasbih diharamakannya. Nah, karena bid'ah berataan. Ayo kita susun bid'ah. Mungkin itu bid'ah, ikam pakai mic bid'ah,
ikam pakai YouTube bid'ah, karena kan ada zaman itu yang hubungannya dengan ibadah. Ayo sudah, kalau bernyanyi ayo pakai di hubungannya waktu ikam jadi imam, Allahu Akbar, ibadah kada itu? Ibadah berarti mek kada boleh dipakai sembahyang karena hubungannya azan ibadah kada? Ibadah juga kalau manggil Allah, jangan bemek, bid'ah. Giliran itu kada maunya, giliran be YouTube. Kenapa? Be YouTube banyak duitnya, maunya be YouTube. Padahal di zaman Nabi kada be YouTube, haram be YouTube, beda. Kalau kami kan enggak. Kami ingat pesan Nabi, ujar Nabi, mana aja yang bagus gawe, kerjakan. Selama itu aku kada ada melarang, Allah Ta'ala kada ada jua melarang, gawe aja. Itu berarti bagus. Kecuali yang berarti kalau kada dilarang, berarti kada dilarang Allah sembahyang zuhur 5 rakaat. Oh jangan, karena sudah ada dalil qot'i bahwa zuhur itu 4 rakaat aja. Ya kan, itu lain kesa, itu alasan ikam salah nangka itu. Ya, yang digawe hanyar nih ada larangan Allah Ta'ala. Memang kada ada di zaman Nabi. Oh picik banar kita kalau ribuan ibadah kerjaan-kerjaan itu yang tidak ada di zaman Nabi. Contohnya paling gampang, kita hendak bahaji. Ayo taruhlah memang anggap sudah dimaafkan pesawat ke Mekah sana sampai Jeddah. Itu kan wilayahnya ada unta. Di zaman Nabi bawa unta. Ayo bawa unta ikam. Mulai Jeddah, bayangkan kalau ini bawa unta ke Mekah itu, ke Madinah. Nah makanya jangan terlalu picik otak, jangan diumpati itu. Itu gawian yang tafarruk itu, yang memecah belah itu. Kalau masalah khilafiyah, masalah perbedaan, itu malah kita belapang dada. Jadi nyaman kita begitu ada melihat orang Allahu Akbar, jar sasat lagi, kada kita ada ilmunya, kita mengerti bahwa ini perbedaan. Oh ada yang nangka ini, ada yang persis di sini, ya kalau tuh. Nah Allahu Akbar bujur juga sih Den, karena di Syafi'i ada juga Allah, ujar Syekh Ali Jabir ada nangka ini, bujur juga masing-masing ada dalilnya. Nah ini masalahnya ngarannya khilafiyah, untuk angkat tangan aja ada khilafiyahnya. Tapi karena kita tahu memaklumi, ketika orang tasyahud akhirnya ada yang duduk tasyahud awal dipakainya tasyahud akhir, banyak di Mekah karena mereka ada dalilnya. Ada juga yang belipat, ngarinya duduk tawarruk, belipat batis tasyahud akhirnya. Ada juga itu yang dari Asia Tenggara dan jumlah besar mereka pengikutnya ada, dan masing-masing punya dalil. Nah kalau usah disalahkan. Kalau sampai disalahkan menjadi masalah perpecahan lagi. Kecuali orang dasar itu mah ada. Nah itu bukan perbedaan, itu dasar salah yang itu. Memang salah. Kalau ulama kita bertawassul, ziarah kubur, ini selalu berulang kan. Tarawih 20 rakaat, napa lagi, betahlil, baca Yasin malam Jumat, itu dibatasinya semua sehingga picik benar, disalahkannya sementara ini ulama kaliber yang paham siang malam di situnya ada. Ikam hanya raja paham di agama, lalu ya bungul, minta maaf kalau kada bermaksud nyambati orang bungul. Ulama kita cerdas-cerdas bahari itu, mana soleh. Yang itu kita, kesimpulannya masalah perbedaan itu jangan dijadikan masalah permusuhan, perpecahan. Masalah khilafiyah jangan dijadikan masalah tafarruk, perpecahan. Dan itu sangat dimaklumi oleh para pakar ilmu kita. Ya. Yang biasa bermasalah itu mereka yang memang dasar memang dikepalai oleh Muhammad bin Abdul Wahab Bahari itu, memang itu yang tukang haru Bahari. Bermula dari itulah sampai sekarang banyak pengikutnya. Ulun sambat kah? Sambat aja ginilah. Nah, banyak pengikutnya. Siapa Ikam Jamal, kada ada apa-apanya dengan bahasa lama, kada ada apa-apanya dengan Jawas, kada ada apa-apanya. Yang ulun tahu bahasa lama pang dengan Jawas yang rancak yang ulun laca piranda, kada ada apa-apanya. Bujur kada ada apa-apanya. Tapi Ikam kada ada apa-apanya dengan orang yang bakalan aku sebut. Aku memang kada ikut, aku ikut dengan ulama yang terdahulu, ikut yang itulah kita bela. Kada betah salah Ikam kalau dan Quran juga menyuruh kita fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, ikut kepada ahli zikir. Man ahli zikir, mereka yang paham di Al-Quran hadis. Siapa itu? Para ulama yang alim-alim yang terdahulu, yang bersih hatinya. Itu yang kita ikuti.
Bukan yang bubuhan yang ketujuh membidahkan orang, cuman bidah. Kalau anak membidahkan orang, ayo bubuhan ikam si anu nih jawat ini yang ketujuh benar. Bersalaman aja dilarangnya, orang tunduk di hadapan orang aja. Bid'ah. Coba pian bayangkan. Pian tuh melotabe permisi di hadapan orang tua batunduk. Bid'ah ujarnya. Itu ngarannya adat. Adat tadi dasarnya bersendikan syariat. Kan disuruh akhlak, akhlak lo dengan orang tua. Akhlaknya di Indonesia dengan orang tua batunduk kalau berjalan ya kalau batunduk. Ini aja nah nih ulun minta maaf lah, ulun hanya sekadar mencontohkan lah, jangan sarik lah ulun minta maaf. Ulun berjalan dengan di sini duduk japian situ. Assalamualaikum. Misilah. Nah, bid'ah misi. Ini akhlak Nabi wa khaliqin nas bil khuluqin hasan. Ujar Nabi memadahkan ikam bergaulah dengan orang dengan pergaulan yang baik. Lalu ukuran di Indonesia ngaran orang baik itu kalau berjalan ko jokka kiolona tomatuae melotabe ko. Kalau ikam berjalan di hadapan orang tua, permisi ikam permisi nah kayak itu ya. Kalau nyaman lah, ini nyaman kenapa? Adat. Karena makanya adat inya di 10 dasar hukum dalil, satu diantaranya al-adah atau al-urub. Adat bisa dipertimbangkan jadi hukum. Al-adah muhkamah, adat bisa dipertimbangkan jadi hukum. Nah, beradab kita. Kalau kita kada beradab berarti mengoyak, kita akan dikucilkan oleh orang banyak. Maka kita ngalih, anak berdagang ngalih, anak berusaha ngalih, anak berdakwah ngalih. Kenapa? Kada tahu dibahasa. Makanya buan Wahabi bilang hendak dipukuli orang aja terus. Kenapa inya? Kada beradab, kada beakhlak. Ada orang beakhlak masuk ke daerah orang aja kulunun dulu, permisilah ulun hendak berdakwah di wadah pian. Yang didatangi tokohnya ini kada masuk ke itu. Nah, coba bayangkan ulun berjalan di ano. Nah, kayak apa? Ini anggap sakit hati. Ini adat yang kita pakai. Kan adat, apalagi melintas di situ. Di Mekah tuh, Bang. Di Mekah adatnya lain pintarai. Di Mekah, nah kita juga ketika melihat orang adat di Mekah, sudah itu memang mereka di situ. Nah, beban kita di sini, kepala kita pingkutinya kepala. Ujar beban kita kada tahu di bahasa. Kita kada tahu adat mereka. Kalau kita paham, oh kada apa-apa itu memangnya nangka itu, padahal hatinya bersih, baik dengan kita, adatnya di situ kayak itu. Makanya rancak yang macam-macam yang itu empat campur itu, ya. Nah, nangka itu kan kita baca. Adatnya mereka di anunya, takkan orang Indonesia preman hanya datang bangsat nang ini aja kada tahu di bahasa, dikaitnya orang Turki, orang apa kaitnya, nah kada adat inya kada tahu, kasihan inya kada tahu apa adat di situ. Orang memang kada berpermisian. Nah amun kita kan kada sampai hati. Kalau amun kayak itu mesti bepingkut kada dulu permisi, ya kan, tetap inya kada di biasa aja inya kayak itu. Kada ada. Kalau kita beradab kayak itu betunduk, ya. Kecuali di Hadramaut, di Yaman, di Yaman tuh senyumnya biar memang kota wali, adat dipakai, al-adah muhkamah. Adat itu adalah perbuatan yang berlaku berulang kali, yang disepakati oleh mereka bahwa itu baik selama tidak ada dalil syariat yang memadahkan itu batal atau itu jahat atau itu dilarang. Hanyar jangan digawe, amun baik aja. Aku jar kayak apa jar, kadada di zaman Nabi hendak melaksanakan 7 bulan bine hamil. Kayak apa itu hukumnya jar? Mandi 7 bulan. Kayak apa hukumnya? Haram hukumnya. Kenapa haram jar? Maka ulama madahkan itu haram. Jadi mana? Mandi itu kan membuka baju, tapi di sini susu ganal, mandinya di hadapan muka. Kayak apa kada haram? Jangankan orang biasa, guru aja kan biniannya mana putih lagi, susunya ganal, kajung guru aja kajung. Apalagi orang biasa. Haramnya itu di muka rumah.
Amun mandi-mandinya, anak mandi-mandinya di mana tong? Di rumah, di mana? Di kamar mandi pang. Siapa yang mandi? Guru siapa guru Jamal misalnya. Guru Jamalnya kayak apa? Sidin umpat Jamal. Nah, itu haram juga tetap umpat memandi ke dalam situ. Bukan kalau banyunya dari siapa? Dari guru Rudi jar. Apanya? Astagfirullah, untung melihat. Terima kasih. Banyunya dari guru Rudi. Banyunya kayak apa jar? Sudah dibaca sidin Fatihah baca sidin. Kemana bajunya? Bajunya diserahkan aja wanano inya seorang mandi dengan mamanya atau dengan bidan sesama bebinian. Betilanjang kada pakai baju juga disiram mandi di dalam situ. Sudah itu bisa. Mana anunya jar dasar hukumnya? Ainya mandi-mandi. Mandi-mandi, ayat Quran digunakan sih. Nabi bapak dah. Ujian Nabi khudz minal Quran ma syi'ta lima syi'ta. Ambil Quran untuk apa? Tujuannya yang baik diniatkan. Ini berkat bacaan Quran. Inya mandi. Bolehlah. Nabi ada madahakan. Terus jar. Ada di situ mulah pencok jar. Pencok. Bolehlah mulah pencok itu. Haram mulah pencok. Kenapa haram? Orang kena penyakit mah sekampungan pencok diulah. Jadi dilihat-lihat juga, oh berarti kada apa-apa, amun aman aja diulah karena pencok makanannya, apa niatnya ya sudah. Tafaul, Nabi paling senang dengan tafaul itu. Makanya kita pintar-pintar, makanya agama Islam di Indonesia ini kada kawa digoyang-goyang nih kamana memindah. Kada kawa. Karena sudah ada dulu orang profesor mencari ke sana, ke Mekah, ke Timur Tengah, kemana-mana. Kadang mau be-Islam dulunya masih di Karasi, pembukunya celeng-celeng apa segala. Begitu kan Indonesia masuk Islamnya. Kenapa Indonesia pintar menempatkan kearifan lokal tuh? Cuma jangan terlalu kebablasan kearifan lokalnya. Tetap pintar menempatkan diri. Ya, Islam Indonesia ini luar biasa didikannya, didikan Wali Songo, didikan para ulama kita di situ. Dan datang Wahabi, Wahabi tukang haru. Wahabi tukang haru cocok benar. Wahabi tukang haru. Untung masih ada di Indonesia. Ulun sambat yang masih di Indonesia. Untung masih ada Habib Segap. Untung masih ada Habib Zain. Untung masih ada Habib Topik. Catat dan buka anunya itu. Ulun jamin demi Allah, pian salahkan ulun, pian salahkan ulun. Kenapa aku kada mau dapat petunjuk dari orang-orang ini? Insya Allah kada bakalan. Ini orang-orang jujur suman. Habib Taufik Pasuruan, buka aja anunya. Taufik, Habib Taufik, selamat pian. Kadusa, ini kan ulun ada juga nih membuka ini daripada aja kadusa dibuka gin kada apa-apa. Lebih baik pian membuka Habib Taufik, Habib Nopel. Ini jar aku di Masjid Miftahul Jannah, kadusah kada apa-apa. Yang penting Habib Nopel pian buka. Orang lurus. Habib Taufik, demi Allah nah bujuran nah buka itu mereka. Selamat tuh. Insya Allah Wahabi kada kau maharu buban ikam. Masih ada Buya Yahya, buka itu orang alim. Nyamannya nih. Nih nah modal sedikit aja modal sempian modal ini. Buka sehari kak, yang anu kadusa membuka akun Haji Jamal kada apa-apa. Buka kalau kurang beradab dengan Nabi, buka ampun Guru Udin walaupun belucuan sidin, tapi mengarahkan kita supaya cinta dengan Nabi, supaya kita selamat. Buka Buya Yahya, buka Habib Taufik, buka Habib Nopel. Mudahan panjang umur semua mereka ini. Buka Habib Segap, ini yang membela. Ini yang bahkan membela nih, yang mengacau-ngacau. Dan mereka kadang kayak ulun menyampaikan, mereka santun, bagus, ilmunya cukup, keturunannya kada diragukan, dan ikhlas semua mereka itu. Habib Nopel, Buya Yahya, Habib Taufik. Ada lagi yang muda itu nah Habib siapa itu yang membarakan Nuaiman yang di dalam kubur tuh. Siapa itu orangnya muda, umpati aja itu. Ada lagi guru siapa yang di Banjar, Guru Zuhdi sudah kadada, Guru Kapuh sudah kadada. Ada lagi Habib siapa itu lagi. Ini kita sambati semua nyaman pian cari. Yang itu kalau pindah janggal-janggal jangan dibuka. Itu sudah aman. Itu yang menyelamatkan kita. Nyamannya nih nah sudah nah. Nih ada. Kita manfaatkan nih. Kita manfaatkan. Aku jar ngali sekalinya tuh banyak membuka
kira husuk mendengar kayak ulun nangis hari inilah, jangan dianu diulut-ulut. Ulun memang anu kasihan anu agama kita nih mau husuk banas gini sekalinya kada kira anak menangis juga bernapas sekali dua sekali melihat di film BF oh, mbak napas juga sesungguhnya jangan jual rancak nonton itu banyak aja ada aja BCB ini mbak nonton itu aja lagi. Jadi nah ini yang kita doakan bubuhannya itu nah siapa lagi itu Bib Segap, Bib Nopel yang di Banjar guru Ilham siapa Umaide itu bagus tuh menyampaikannya yang orang-orang yang kada tapi pengarasan. Kalau pengarasan kada usah, maka ketika membicarakan fikih ini makanya Wahabi ini selalu dianu ulun agak kasar sebujurnya kalau orang sudah membahas fikih ini ujar pesan peguruan ulun Profesor Dr. Ahmad Zahro ulun biar nangka ini banyak peguruan yang profesor yang soleh-soleh orangnya. Nah 10 ada guru ulun profesor 10 ada di antaranya jadi panutan ulun juga Bapak Profesor Ahmad Zahro Surabaya MA di Khortum beliau kuliah peguruan tuh moderat pemikirannya bagus untuk menambah pengetahuan kita. Jadi yang diani para ulama kita ulun ulangi Buya Habib Taufik, Habib Novel, Habib Segap Baharun. Ding sanaknya ada lagi Habib Segap Baharun Ali, Habib Ali, Habib Husain, Habib Zain semua alim tuh. Dangari kita dangari semua Buya Yahya. Ada Habib yang anum itu Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi alim juga banyak para habaib. Habib Gosim di mana tuh Habib Gosim tuh bubuhannya Baharun juga. Nah, itu yang dibuka. Pokoknya kalau ada cirinya mencintai Nabi. Habib Umar Al-Hafiz ada terjemahannya. Abah Guru Sekumpul Abah Guru Sekumpul. Ada lagi Guru Banjar Indah, Guru Saifuddin Zuhri. Banyaknya nih modalnya nih. Kalau kada ada duit ya, kalau kada duit nukar kota turu dia ada aja ya duit ada kau aja kalau kita manu buka itu nah buka yang itu banyak pengajarannya. Jangan buka akun ulun ini kayak ini aja cuma mengarahkan benar ke situ yang itu kita cari. Ampun Guru Udin, Guru Ahmad Zaini, Habib Muhammad Mohdor ada aja kalau semua yang kita yang di lokal ini terpakai semuaan. Jangan buka ampun guru yang pengarasan ini aja terus bujur. Itu kita cari yang maanuakan hati kita, yang memberikan amalan-amalannya kayak pajar maamalakan yang diberikan sini di situ. Sini maanuakan di sini kan maanukan jalur YouTube, sini kan maanukan di YouTube. Ini amalannya berarti kan boleh kita amalkan lah. Boleh banget coba tidak sih kada mau di YouTube. Ini amalkan sehari ini apalagi amalan selawat amalkan aja. Sidin menyuruh dan sidin menyebarkan melalui YouTube berarti kawa diamalkan. Kada boleh diamalkan, jangan buka di YouTube. Tapi kada sekejam itu Habib Segap semua orangnya santun. Coba lihat caranya berbicara. Kalau kita kan ya setengah peneng juga dengan bubuhan anu ini, setreng juga dengan bubuhan Wahabi ini yang rancak mengganggu aja. Mengganggu. Saya pertegas di Samarinda di bawah tahun 90, di tahun 80-an di Samarinda Wahabi belum ada lagi. Belum ada lagi yang sembahyang beberangkang ya kalau tuh. Dada lagi itu. Dan itu bukan masalah perbedaan lah, masalah khilafiyah, tapi mereka ini masuk ke wilayah tafarruq, di wilayah perpecahan. Itu yang tidak kita inginkan. Makanya bagus-bagus di Indonesia ini karena Pak Islam kawa bercokol bahkan kada kawa karena mereka bisa membaca kearifan lokal adat setempat itu ya di bisa-bisanya. Coba di Spanyol itu Islam berapa 700 ke 800 tahun situ hilang sama sekali. Kenapa? Inya kada bisa bakar sorangan. Nah ya kita melihat orang sembahyang nangka ini jadi juga, yang nangka ini jadi juga, ini lain rukun juga, ini kan kada mesti. Nah jangankan itu rukun aja boleh orang ada perbedaan. Ada yang pakai Bismillahirrahmanirrahim,
Ada yang kada berbismillah alhamdulillahirabbil alamin langsung. Ada juga yang berbismillah pelan. Hanya alhamdulillah. Itu kan perbedaan. Jangan dijadikan masalah perpecahan. Balik ke ini jar. Tapi jar ada yang nangka ini jar. Mengaku anu jar umpat guru juga persis di bawah telinga. Bujur juga nya. Kenapa? Aku jar umpat guru. Apa jar penjelasan guru? Kalau sembahyang itu disunahkan maandak di bawah telinga. Aku menuruti guru, tapi kamu kenapa ke sini? Yang kawal ternyata setelah disediki bujur juanya umpat guru. Ini kan mu'allab, hanya masuk Islam, telinganya sampai di sini, bujur jua di sini. Astagfirullah, itu mahal bio. Makanya ulun rancak melihati Habib Segap, ya. Melatih Habib Segap, kehimungan tuh nah. Jangankan itu senyum aja sih lawan ulun Habib Segap anu baharun senyum aja tuh. Padahal tuha umur ulun tuha ulun daripada Habib Segap itu. Senyum sidin syukur banar sidin kawas senyum aja lawan ulun nih. Nah ulun sidin mengiau ulun guru Jamal, guru dipanggilnya. Padahal kalau sidin keo Jamal aja kan syukur banar. Kalau saya itu kan sidin lihat aja kayak itu nah ulun senang banar. Habib Nopel, ya, Habib Taufik, Buya Yahya itu dalam menyampaikan tuh jujur orangnya. Jangan mau otak-atik lah, jangan mau otak-atik. Ingat loh, jangan mau otak-atik Habib Bahar dengan Habib Rizik. Ini pembahasannya lain daripada yang lain. Jangan macam-macam dengan dua ini. Ini orang ikhlas karena Allah dan caranya nangka itu. Banyak kadang-kadang orang banyak karena menjaga ratingnya, lalunya ceramah santun, ceramah anu, tujuannya supaya ratingnya naik dan ngalih mencari orang nahi mungkar nangka itu. Bersyukur ikam orang kayak itu ada yang membela satu dua itu, dan jangan melihat jangan melihati langsung di media sosial tentang Habib Bahar yang sampai menyebut itu marah apa segala mukuli orang. Lihat dulu secara utuh, jangan sepanggal-panggal. Melihat FPI jangan dilihat, lihat Habib Riziknya pendiri FPI, jangan dilihat oknum atau melihat kejadian yang sepanggal-sepanggal itu. Jangan, hati-hati loh, itu anak cucu Nabi loh. Kada apa-apa aja, ya sudah ya ikam dasar kada tahu di katulahan. Amun kami tahu yang ngarannya katulahan tuh kada boleh. Itu ahlil bait bagagamatan ikam muha mengingatkan banarai supaya ikam jangan celaka. Hati-hati dengan yang berdua. Nah kalau yang lain itu yang santun itu, nah ambil akhlak yang bagus di situ. Kalau dengan Habib Rizik, berterima kasih Sidin membela akan kita. Sudah kada kau menolongi Sidin berjuang sorangan, Habib Bahar berjuang sorangan, jauh menolongi, malah menyembati. Ikam menyembati tinggal sambat aja kayak itu. Jangan sembarangan, mulut ini ada tanggung jawabnya. Apalagi yang ikam komentar itu ulama. Dan kita ingat, orang bungul kada bisa, orang bungul kada bakalan bisa selama-lamanya menilai orang pintar. Ulama itu kan artinya orang alim, orang berpengetahuan. Orang bungul, kalau orang alim paling nyaman menilai orang bungul. Kenapa jar paling nyaman? Karena ia pernah bungul. Kalau orang bungul belum jadi pintar lagi, kada kawa menilai orang alim. Itu aja sudah ikam menilai bubuan habaib, menilai bubuan ulama, ikam aja kada tapi beres. Ikam menilai dengan habaib kayak itu aja sudah. Ikam terlepas Habib itu anak cucu Nabi. Sekarang kita berpandir secara jelas, ikam sekarang nih beragama Islam. Jadi beragama Islam nih berkat siapa? Berkat kainya itu kawa beragama Islam. Terus Quran yang bakalan dihafal itu karena kayak apa Quran tuh? Bisakah ikam langsung baca Quran dari itu Nabi itu mengkonversi Quran, ya, mengkonversi yang kalam Allah Ta'ala tu laisa kamisli syai'un. Kalau kita seorang mendengar Nabi Musa aja kada tahan mendengar itu, kalau tuh sampai sing kada tahan mendengar kalam yang lain. Nah kalam yang itu lalu melalui mulut Nabi, kalam Allah Ta'ala yang kada kawa didengar oleh telinga melalui mulut Nabi, iya jadi Quran itu.
mulut Nabi itu, melalui mulut Nabi, sehingga bisa kita baca sekarang berkat siapa? Berkat Nabi. Jadi Quran berkat Nabi. Sembahyang kita bisa sembahyang melalui siapa? Melalui Nabi. Itu kayaknya Habib Bahar, itu kayaknya Habib Rizik. Ingati kamu orang Islam. Kalau orang kafir yang berbeda agama dengan kita, itu terserah. Amun ikam orang Islam anu di mana mah andak utak kita di mana? Di andak. Itu anak cucu Nabi loh. Ingat loh. Ruh ikam yang ada berataan itu berkat Nabi, ruh dari Nabi, nur dari Nabi, dipakai ke kita semuaan anak cucunya. Walaupun memang Adam bari muar, cuma jangan disamakan caranya nangka itu sampai timbul apalagi memfitnah. Nah itu menjagakan benar ya. Apalagi Habib Rizik, Habib Bahar, nah itu kita jaga. Saya kira ini dulu lah. Sampai betimpasan gara-gara itu aja, sampai anak pembunuhan gara-gara ikam kejadian ikam kedua gara-gara ikam menggenjet-genjet ulama besar, wali besar diulah kayak itu. Jadi buka ya akun bubuhannya itu. Apakah akun YouTube bubuhannya itu dibuka buan para habaib itu. Kalau ampun Haji Jamal amun kebetulan terbuka benar ayo didangari. Amun kadang-kadang apa juga banyak sudah yang habib-habib yang itu yang soleh-soleh itu kehendak tuh di situ aja Pang kita jikanya kawa tuh kita buka melihat di sini aja. Cuma karena kita memang harus ada majelis juga supaya dapat pahala faedah untuk menuntut ilmu bersama. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun maaf, minta ridho atas segala kekurangan. Hadanallahu ikum jama'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ya nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbi bijahi nabiyyikal mustafa rasulikal murtala wa bijahi ali wa sahbihi wa bijal ulama wal awliya was salah. Allahumma tahhir qulubana min kulli wasfin yuba'in wa man syahadatik wa mahabbatik wa amitna ala sunnah wal jamaah wa syauq ila liqa'ika ya dzal jalal wa karam ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah.